Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2023H. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai website yang telah kami buat. Tapi terlebih dahulu di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan website yang kita tunjukkan waktu UTS terlebih dahulu. Pada website ini, ketika user sudah masuk ke website, akan tertuju pada halaman beranda yang terdapat beberapa navigasi bar, yaitu ada beranda, acara, jelajahi, tour, tentang, kontributor, kontak, dan fitur gelap dan terang. Baik, untuk selanjutnya akan menuju navigasi acara. Pada navigasi acara ini terdapat beberapa tampilan tempat wisata yang ada di Kota Surabaya beserta penjelasan singkatnya. Dan jika user mengklik selengkapnya ini akan memberikan penjelasan yang lebih singkat lagi mengenai harga ataupun buka dan tutupnya tempat wisata tersebut. Lalu ada fitur jelajahi. Di sini ketika user masuk uh, halaman menjelajahi ini, user dapat mengklik jelajahi lebih jauh dan user akan tertuju pada halaman baru yang terdapat beberapa atau tampilan baru dari beberapa tempat wisata yang ada. Lalu di sini ada fitur tour. Di sini fitur atau halaman tur dan destinasi terdapat beberapa destinasi yang ada di Kota Surabaya beserta penjelasan singkatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada halaman tentang, yaitu pada halaman ini terdapat gambar-gambar dari beberapa macam dari wisata di Surabaya, seperti Kebun Binatang Surabaya, kemudian ada alun-alun Surabaya, kemudian ada wisata Perahu Kalimas. Kemudian selanjutnya lanjut pada halaman kontributor. Di sini terdapat identitas atau pembuat dari website ini, yaitu ada 5 orang, di mana yang pertama ada Muhammad Edo Almero, kemudian yang kedua ada Rahadi Dewaksama, kemudian yang ketiga ada Hilton Nabiansyah, kemudian yang keempat ada Satria Nugroho Putra, dan yang kelima ada James Nathanael Aritonang. Selanjutnya pada halaman kontak, di sini terdapat tampilan di mana pengguna dapat mengirim pesan, yaitu untuk kritik atau saran, dan kemudian pengguna juga bisa menghubungi kami dengan detail di bawah ini, yaitu ada email, kemudian ada nomor telepon, dan ada lokasi. Kemudian selanjutnya yaitu fitur chatbot AI-nya, di mana di sini pengguna bisa bertanya-tanya tentang seputar informasi terkait wisata di Surabaya, mengenai tentang lokasi, harga, atau deskripsi singkat tentang wisatanya. Tetapi untuk sekarang ini fitur chatbot AI-nya ini masih belum diaktifkan atau masih belum berjalan. Untuk website yang lama ini sekian, dan untuk website yang terbaru akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Lalu untuk tampilan website di bagian UAS, kami telah menambahkan fitur-fitur yang tentunya menjadi hal baru dan menjadi unik. Dan kami juga menggunakan metode Scrum dengan berbagai sprint. Tentunya juga ada pengubahan-pengubahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama Yang pertama yaitu sprint pertama yaitu membuat halaman admin. Tujuannya dari admin ini, halaman admin yaitu menyediakan halaman admin untuk mengelola dan mengedit konten website di sini. Misal ada wisata yang baru di Surabaya, maka bisa ditambahkan ke dalam website ini.
admin juga bisa menghapus website yang gambar website atau wisata yang lama. Oke, di sini kita masuk ke halaman adminnya. Di sini kita masukkan yaitu admin wisata Surabaya. Lalu kita login kan, masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa masuk ke halaman admin. Ini ada berbagai fitur, mulai dari dashboard, ada profile, juga ada komponen dan tools-toolsnya ya. Oke, selanjutnya sprint kedua. Sprint yang kedua ini yaitu membuat halaman detailing dari 3 destinasi tempat wisata yang ada di Surabaya. Jadi tujuannya yaitu untuk menampilkan detail lengkap mengenai dari 3 destinasi tempat wisata beserta gambar dan deskripsi singkatnya. Jadi tampilannya seperti ini, menunjukkan destinasi sejarah seperti ini, menunjukkan informasi lengkapnya juga yang meliputi dari lokasi, jam buka, dan harga tiket, begitu juga dengan fasilitasnya. Lalu selanjutnya ada destinasi wisata yang kedua yaitu Kebun Binatang Surabaya, juga sama menampilkan deskripsinya, lokasi, jam buka, harga tiket, dan juga fasilitasnya. Dan juga selanjutnya seperti ini tampilan untuk tur dan destinasi wisatanya yang ada di Surabaya. Menampilkan juga jadwal destinasi wisata yang buka atau yang lagi trending juga seperti itu. Oke, jadi tujuan kami membuat halaman baru ini tentunya menambah kesan estetika dan juga fokus dalam memberikan informasi, karena emang dari awal tujuan kami membuat website ini yaitu menjadi jembatan bagi para pengunjung ataupun user yang sedang mencari tempat destinasi wisata khususnya di kota Surabaya. Lalu kita akan lanjut ke sprint ketiga. Lanjut ke sprint 3 yaitu membuat halaman websitenya agar menyesuaikan dengan tampilan mobile. Tujuannya agar mengoptimalkan tampilan website agar responsif di perangkat mobile. Sehingga ini menjadi mobile user yang positif. Nah, ini seperti ini tampilannya. Size-nya juga disesuaikan dengan lebarnya layar handphone, sehingga user mobile tetap dapat menikmati website kami tanpa halangan. Ya, terima kasih. Lalu kita yang terakhir akan menjelaskan sprint keempat. Oke, ke sprint 4 yaitu analisis website, di mana ada time load, lalu berapa orang atau user yang sedang menggunakan, lalu juga ada clicker. Tujuannya menganalisis performa website berdasarkan waktu muat, jumlah pengunjung, dan interaksi tiap klik di website. Nah, di sini kita menggunakan page speed untuk insight-nya. Di sini kita bisa lihat untuk nilai website dengan desktop, yaitu performanya menunjukkan nilai 95, lalu ada metrik-metriknya, lalu ada detail selanjutnya. Nah, di sini ada muncul performa yaitu 60, lalu aksesibilitasnya 72, praktik terbaiknya, lalu SEO untuk mencari di internet. Selanjutnya ada metriknya. Ini dilakukan pada 12 Juni ya, ini kita mengujinya.
pada jam 10 malam. Oke, yang terakhir dan tidak kalah menarik yaitu fitur chatbot AI yang dimana user bisa menanyakan, semisal saya ingin bertanya tentang destinasi wisata mall di Surabaya. Saya mau Nah, lalu AI akan merespon prompt dari user dan dia hanya fokus terhadap wisata di Surabaya yang khususnya mall saja ya. Kami menggunakan Flowise dan untuk database-nya kami menggunakan beberapa teks PDF yang isinya itu tentu saja yang menjadi data training untuk AI ini. Di sini bisa dilihat bahwa jawaban yang diberikan pun akurat ya, tidak ada yang melenceng karena ini semua adalah mall-mall yang ada di Surabaya. Lalu jika saya ingin bereksperimen untuk menanyakan tempat destinasi wisata di luar Surabaya, kita coba ya. Nah, mengapa AI bisa menjawab seperti ini? Karena data training yang kami gunakan itu hanya fokus di area Surabaya saja. Jadi ketika user ingin menanyakan di luar area Surabaya, maka yang terjadi AI tidak bisa memberikan jawaban yang seperti user inginkan, melainkan dia akan mengirimkan jawaban seperti ini ya. Maaf, saya tidak bisa menemukan informasi terkait destinasi wisata di Jakarta di dalam dokumen. Baik, saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Bapak dosen juga yang telah membimbing kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.